Halo semua, bersama saya Fadlan Ahmad Fadilah. Kali ini kita akan membahas mengenai tektonik lempeng. Nah, sebelumnya mari kita simak sejarah dari teori tektonik lempeng. Tektonik lempeng merupakan sebuah teori yang didasari dan terinspirasi dari teori continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi asal Jerman. Dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans, ia menyatakan bahwa dahulu bumi memiliki satu superbenua besar yang ia namai sebagai Pangea dan dikelilingi oleh lautan luas yang disebut sebagai Pantalasa. Superbenua tersebut terpecah belah menjadi beberapa bagian dan bergerak saling menjauh seperti bongkahan es sampai membentuk susunan benua yang kita ketahui sampai hari ini. Dalam menguatkan teorinya, Alfred Wegener melampirkan bukti-bukti dalam buku The Origin of Continents and Oceans. Antara lain, benua-benua yang menyatu seperti potongan puzzle. Hal ini ia temukan ketika ia sedang mengamati peta dunia. Ia menyadari adanya kesamaan pola garis kontur pantai timur Amerika Selatan dengan pantai barat benua Afrika. Mungkin beberapa dari kita pun sempat menyadari hal itu, tapi hanya ada satu orang yang benar-benar menanggapi hal tersebut secara serius, yaitu Alfred Wegener. Kemudian bukti lainnya adalah adanya penemuan fosil flora dan fauna di benua yang berbeda. Contoh kecilnya seperti Mesosaurus. Mesosaurus merupakan reptil purba yang memiliki habitat di daerah air tawar dangkal seperti sungai dan danau. Yang unik adalah fosil Mesosaurus hanya bisa ditemukan di daerah Amerika Selatan dan benua Afrika. Sementara itu, kedua benua tersebut dipisahkan oleh lautan yang luas. Lalu bagaimana fosil Mesosaurus bisa ditemukan di dua benua tersebut? Apakah dahulu Mesosaurus berenang menyeberangi lautan agar sampai di sisi lain? Tentu itu tidak mungkin, karena Mesosaurus sendiri adalah makhluk air tawar. Ia tidak akan bertahan lama jika harus berenang melewati lautan yang memiliki air asin. Pemikiran Wegener saat itu memanglah sangat radikal dan menentang keyakinan komunitas ilmuwan pada saat itu, bahwa dahulu bumi terbentuk dari proses pendinginan dan pengkerutan, dan tidak ada perubahan besar secara signifikan setelah itu, atau dengan kata lain statis. Dan Alfred Wegener saat itu tidak yakin dan kurang puas dengan teori yang ada saat itu. Meskipun teori continental drift-nya didukung oleh bukti-bukti yang masuk akal dan terbukti benar, akan tetapi ada satu kelemahan yang paling fatal dari teori continental drift ini, yaitu Wegener tidak mampu menjelaskan mekanisme pergeseran benua. Dalam bukunya ia tidak menjelaskan gaya macam apa yang menggerakkan benua tersebut dan seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benua. Oleh karena itu, teori ini sempat dipinggirkan. Jadi apa sebenarnya tektonik lempeng itu? Berkat perkembangan teknologi, para ilmuwan menemukan bahwa di bawah lapisan yang kita tinggali ini terdapat beberapa lapisan lagi dengan sifat dan karakter yang berbeda. Secara umum, bumi dibagi ke dalam beberapa lapisan. Yang pertama adalah kerak. Kerak adalah lapisan di mana kita tinggal. Sifatnya padat, keras, dan ringan. Lalu di bawahnya adalah mantel. Mantel merupakan lapisan paling tebal yang menyusut bumi dengan ketebalan 2.900 km. Mantel sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu astenosfer dan mesosfer. Mantel memiliki karakter yang agak liat. Ia tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Oleh karena itu, lapisan kerak dapat mengambang di atas mantel. Lalu kemudian ada bagian core atau inti. Inti pun dibagi dua menjadi inti luar dan inti dalam. Inti dalam memiliki suhu yang setara dengan permukaan matahari. Sebuah energi yang besar yang terperangkap dalam sebuah planet. Nah, bagian terluar dari astenosfer ini,
memiliki karakter atau sifat yang hampir sama dengan lapisan kerak. Dia lebih dingin dan lebih padat daripada lapisan astronosfer. Oleh karena itu, lapisan terluar dari astronosfer bersamaan dengan lapisan kerak bersama-sama disebut sebagai litosfer. Nah, litosfer ini yang terbagi-bagi ke dalam bagian yang disebut sebagai lempeng. Lempeng yang berikut ini. Lempeng-lempeng ini dari dulu bergerak sampai sekarang dengan kecepatan kurang lebih 10 cm per tahun. Nah, kira-kira apa yang menggerakkan lempeng-lempeng tersebut? Hal ini yang tidak bisa dijawab oleh Alfred Wegener, yaitu teori arus konveksi. Teori arus konveksi adalah di mana adanya pemanasan material pada lapisan astronosfer yang berupa magma. Magma yang dipanaskan akan naik ke atas menuju lapisan litosfer, kemudian mendingin dan kembali lagi ke bawah untuk dipanaskan, sehingga membuat suatu siklus yang terus berulang. Atau bisa kita sederhanakan seperti sup yang sedang mendidih. Sup yang mendidih akan naik ke atas seperti ini, naik ke atas lalu dingin kembali ke bawah lagi, lalu naik lagi, mengulang terus. Nah, hal inilah yang menggerakkan lempeng-lempeng tersebut, dan pergerakan lempeng itu disebut sebagai tektonik lempeng. Bisa kita lihat peta dari batasan-batasan lempeng tersebut. Nah, tipe-tipe batas lempeng bumi ini terbagi menjadi 3, ada gerak konvergen, divergen, dan transform. Gerak konvergen adalah di mana ketika dua benua atau dua lempeng saling bertumbukan. Pada umumnya, gerakan konvergen ini sering melibatkan antara lempeng samudra dengan lempeng benua, di mana lempeng samudra memiliki kepadatan dan massa yang lebih besar daripada lempeng benua, sehingga lempeng yang lebih padat dan berat akan menunjam ke bawah lempeng yang lebih ringan, sehingga lempeng yang menunjam ke bawah ini akan meleleh di lapisan astronosfer, kemudian naik ke atas sehingga membentuk pegunungan api. Nah, salah satu contoh pergerakan konvergen atau zona subduksi di Indonesia adalah Bukit Barisan di Pulau Sumatera yang membentang dari provinsi Nangro Aceh Darussalam hingga Lampung. Nah, bagaimana jika yang terjadi adalah tumpukan antara lempeng benua dengan lempeng benua lainnya? Nah, itulah yang terjadi pada pegunungan Himalaya. Karena kepadatan dan masanya relatif sama, kedua benua ini tidak ada yang salah satunya menunjam ke bawah. Kedua-duanya naik ke atas menjadi pegunungan. Efek lain yang ditimbulkan oleh gerak konvergen adalah lipatan seperti ini. Bagian atas disebut sebagai anticline dan bagian yang terbawah disebut sebagai syncline. Bisa kita lihat peta persebaran gunung api pada peta ini. Persebaran gunung api relatif mengikuti pola batasan konvergen. Itu menandakan bahwa gerak konvergen sangat berpengaruh terhadap pembentukan gunung api di muka bumi ini. Kemudian ada batas divergen. Batas divergen adalah di mana kedua lempeng saling menjauh dengan arah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan terjadinya Mid-Atlantic Ridge, dibuktikan dengan usia batuan yang semakin menjauh dari pusat Mid-Atlantic Ridge semakin tua. Itu artinya menandakan adanya regenerasi dari pergerakan lempeng samudra tersebut maksud saya. Kemudian ada batas transform. Transform adalah di mana kedua lempeng saling bergesekan dengan arah yang berlawanan. Hal ini seringkali mengakibatkan terjadinya gempa besar. Nah, salah satu bukti kenampakan alam yang diakibatkan oleh transform adalah sesar. Dan salah satu sesar yang paling terkenal adalah sesar San Andreas di California. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Teori continental drift menjadi dasar dari teori tektonik lempeng. Lempeng-lempeng benua dan samudra digerakkan oleh tenaga geomorfik yang disebut sebagai arus konveksi. Dan interaksi yang terjadi antar lempeng tersebut membentuk kenampakan alam pada permukaan bumi yang kita lihat sampai hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.